Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke teman-teman, apa kabar semuanya pada subuh ini? Semoga para pioner Indonesia tetap sehat dan selalu lancar puasanya. Ini teman-teman, kita akan mereview dan mereaction news mengenai Pirate Walk. Melihat harganya semakin kuat, sinyal bullish dan investor mulai percaya dan meyakini dengan Pirate Walk dan harga tetap bertahan tidak jebol di level support ya 0,80 dan berpotensi akan menuju ke level resisten berikutnya. Sebelum kita membahas mengenai news dan reaction, kita lihat dulu market yang ada di CMC. Fluktuasi harga di network ini dari 0,89 sekarang dia stagnan di harga 0,82. Market konsolidasi yang sangat sempit. Apakah akan menuju ke terus untuk berusaha menembus ke level resisten atau bisa berisiko menembus ke level support di bawah 0,80 sehingga bisa di bawah 0,77 harga terendah dia dalam minggu ini. Dalam minggu ini 0,77 dia pernah crash mengalami penurunan, tetapi dari 0,77 itu market mulai menguat, recovery ke 0,89. Artinya daya beli sudah mulai meningkat dan sedangkan daya jual itu semakin berkurang sehingga harga ada efek untuk terus mengalami tren naik. Volume transaksi hari ini 226 juta US dollar, di bawah rata-rata volume transaksi harian dia. Kalaupun kapitalisasi pasarnya belum meningkat, yang jelas candlestick atau tren bullish itu semakin menguat. Faktor ya kebertahanan harga di level support ya tidak jebol di 0,80 dalam 1 kali 24 jam ini. Pembalikan tren memang tidak bisa begitu signifikan, tentunya butuh perjuangan step by step. Tetapi dengan kebertahanan tidak terlalu di luar ekspektasi harganya turun, menunjukkan bahwa investor semakin yakin dan semakin percaya dengan kesolidan komunitas Pirate Walk dan juga proyek-proyek yang telah diluncurkannya. Yang kita harapkan pasca menjelang lebaran dan juga start di 1 April, harga ini akan rally bisa menembus ke level resisten ya. Pada waktu 2 minggu yang lalu di harga 1,3, 1,5 dan 2 dolar, maka target yang sangat memberikan optimisme baik para investor maupun trader, dia harus tembus di atas 2 dolar baru bisa mewujudkan impian kita menuju ke 10 dolar. Nah, kalau dari grafik teman-teman, dengan pergerakan konsolidasi yang sempit ini, signal untuk tren bullish semakin menguat lebih tinggi daripada dia ke tren bearish. Candlestick juga kita lihat dalam 1 minggu ini itu sudah menunjukkan sekali lebih dominan candle bullish daripada candle bearish. Tentunya saja yang kita harapkan di saat konsolidasi ini akan bisa rally secara mendadak untuk menembus level resisten dan bertahan ya di level itu, sedangkan level support diharapkan terus meningkat sehingga bisa optimis lagi bahwasannya harganya akan benar-benar segera rally untuk menuju new ATH dia.
Karena untuk menembus di angka 5 dolar maupun 10 dolar itu butuh perjuangan, dia harus menembus level resisten baru. Artinya untuk melewati level resisten atau new ATH dia di harga 2,90, Bitcoin harus bisa menempuh di atas 3 dolar, minimal 3 dolar di atas new ATH. Baru bisa disinyalir akan membentuk harga baru sepanjang masanya. Dan memang untuk menembus 3 dolar ini tidak bisa dalam satu kali rally, butuh dalam 2-3 kali rally. Tetapi tidak bisa tidak menutup kemungkinan juga kalau ada investor atau paus yang masuk dalam skala besar, maka akan bisa seketika untuk menembus level resisten di angka 3 dolar. Nah, sini teman, news ini kita akan reaksikan. Ya. Network bangkit, bisakah segera kembali ke ATH di 3 dolar? Setelah mengalami fitur penurunan, Coin Network kini menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Dilaporkan Blue Crypto, momentum pembelian yang meningkat memberikan dukungan baru bagi Pi, membuat para investor optimis bahwa koin ini dapat kembali mencapai harga tertinggi sepanjang masa, yaitu ATH di 3 dolar. Sebetulnya untuk menuju ke 3 dolar ini sangat realistis bagi Pi Network. Yang penting level support itu selalu tertahan, biarkan market belum menembus secara signifikan ke level resisten dan semakin meningkat. Yang paling terpenting menahan level support, ya. Jangan sampai itu jebol di bawah 0,70. Karena kalau dia jebol di bawah 0,70 level support, harga akan semakin pesimis dan berisiko bisa di bawah harga 0,60. Jika dia sudah di harga 0,50, nah itu sangat high risk lagi. Bahkan harga bisa lebih anjlok. Nah, jadi yang kita pantau market itu jangan sampai dia tembus di bawah 0,70 level support. Semoga tetap bertahan 0,80 pasca mendekati lebaran sampai ke bulan baru, yaitu di 1 April. Pi mulai naik, sinyal bullish semakin kuat atau menguat. Pi sempat mencapai ATH di 3 dolar pada 27 Februari sebelum aksi ambil untung membuatnya turun drastis ke 1,51 US dollar pada 2 Maret. Sebetulnya bukan di 3 dolar tapi 2,90-an ya kurang lebih. Itu kalau data di CMC, cuma atau kalau di CoinGecko. Namun sejak itu harga Pi telah mulai pulih, menandakan adanya perubahan sentimen di pasar. Para investor tampaknya kembali menguasai keadaan dari membawa koin ini ke jalur pemulihan. Salah satu indikator teknis utama, Balance of Power atau BOP, menunjukkan peningkatan kekuatan pembeli di pasar. Saat ini BOP berada pada level tertinggi di 0,92 yang mengindikasikan bahwa pembeli memiliki kembali penuh atas pergerakan harga. BOP mengukur keseimbangan antara kekuatan beli dan jual dalam periode tertentu. Ketika indikator berada di zona positif, itu berarti ada tekanan beli yang kuat yang dapat mendorong harga lebih tinggi. Jika tren ini berlanjut, Pi memiliki peluang besar untuk kembali menyentuh level 3 dolar dalam waktu dekat. Memang sebenarnya teman-teman, signal untuk menuju ke 3 dolar itu semakin jelas dan semakin dekat secara analisa teknikal. Tetapi fundamental dan news-news yang miring ini terus menyerang. Nah, serangan ini yang harus bisa dibendung, ya, jangan sampai investor goyah. Kalau investor goyah, krisis kepercayaan,
maka akan terjadi penjualan massal atau skala besar bagi investor. Dan investor besar mau masuk juga maka ragu. Nah, itu akan bisa menghalangi ya untuk rally ke angka $3. Nah, tentunya pihak core team itu yang sangat diharapkan sekali oleh komunitas, tanamkan terus kepercayaan investor dan juga transparansi kepada komunitas dan investor harus diutamakan dari segala aspek, dari segi tokenomicsnya, dari segi ekosistem dan project-projectnya itu mesti transparan. Begitu juga tentang supernode, node dan supernode-nya. Jika itu dilaksanakan secara fair dan real serta transparan, dan ini yang betul-betul akan menciptakan suasana yang kondusif dan positif sehingga investor bisa bergabung dan juga membeli PIN dalam skala besar. Semoga market semakin menguat bullishnya dan akan menuju dalam waktu dekat rally di atas $3 atau minimal $3 untuk memperbaiki situasi yang sangat terpuruk dalam waktu 2 minggu ini. Nah, itu saja informasi yang saya berikan teman-teman. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dibantu subscribe channel saya, like, share, serta komen. Dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.